Keluhannya apa? Iya, silakan. Ini gak ada gigi. Tidak ada keluhan, Bang. Silakan Bang Bocah mau bertanya atau ditanya. Di sini ada Gurunda, ada Bang Zuma, Bang Dalbo, Iya. Bang Kaisar ya. Ya karena saya dianggap sesat, maka saya naik sini mencari jalan yang tidak sesat begitu. Baik. Silakan Gurunda. Iya, kan menurut orang-orang di sini bahwa saya sesat. Gimana menurut caranya kita, Bang. bisa membuktikan bahwa saya Abang ini sesat? selalu salah paham. Bukan menurut kita di sini, menurut Bible loh. Ya, betul. Bukan, di situ tidak ada Bible menulis seperti itu. Yang menulis di situ kan kalian. Makanya saya datang. Ada, saudara. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat. Berarti ada orang yang disesatkan oleh penyesat. Siapa? Betul, Siapa penyesatnya? Penyesatnya bergelar Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus. Kalau ternyata penyesat itu adalah Kristus, maka Kristen sama dengan pengikut penyesat. Kan begitu? Iya boleh kalau ditulis pengikut. Masalahnya di situ. Ya, itu dia. Di atas oten sesat. Nah, Kalian sekarang mengatakan itu tanda tanya, kawan. Itu tanda tanya. Apakah oten itu sesat? Kalau saudara mengatakan bukan, alhamdulillah. Kami juga senang. Yang jelas di situ cuma dua kata, oten sesat. Itu tanda bacanya apa? Itu ada tanda tanya, Pak. Mana ngerti Oten Bang Zuma, nggak ngerti Itu pertanyaan bukan pernyataan. Dibaca baik-baik ya Pak Bocah. Atau kalau tidak bisa baca, itu pakai kacamata. Oten nggak ngerti gitu-gituan. Oh, pertanyaan. Ditanya utusan dibaca Tuhan kok. Oh, berarti saya dong yang menjelaskan. Kalau itu temanya, itu pertanyaan harus ya. menjelaskan. Iya, kalau itu pertanyaan berarti saya yang harus menjelaskan. Iya, silakan saudara, silakan. Data ya Pak Bocah ya, jangan modal asumsi atau congor ya Pak Bocah, silahkan. Loh, kita itu bicara pakai congor, bukan pakai apa. Iya, silakan Maki Pale. Al-Quran saya mengatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan memberikan janji-janji kepada orang kafir. Setan yang membangkitkan angan-angan kosong orang-orang kafir. Dan setan itu padahal hanya menjanjikan tipuan belaka kepada orang kafir. Al-Quran surah An-Nisa ayat 120. Nah sekarang Yesusnya nih mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan bergelar Kristus. Di mana tertulis Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nah kalau Kristen ini adalah pengikut Kristus, Kristus yang mana yang Kristen ikuti? Kan itu Bang. Karena ada penyesat yang bergelar Kristus yang akan menyesatkan banyak orang. Artinya kalau Yesus ini betul, maka akan terjadi banyak orang menjadi pengikut Kristus yang adalah penyesat. Gitu Bang. Maka pertanyaannya, siapa pengikut Kristus yang penyesat itu? Silakan, mari kita bahas. Waktu saya masih ada 1 jam. Betul kata tadi bahwa iblis itu memberikan harapan yang tidak ada, betul. Tetapi kan di sini bukan berbicara iblis. Di sini berbicara tentang keselamatan. Jadi yang memberikan keselamatan itu bukan iblis tetapi Tuhan. Jadi kalau ada yang berbicara tentang keselamatan itu jelas dari Tuhan. Karena iblis itu memang dia menyesatkan bukan menyelamatkan. Jadi kalau Abang Juma mengatakan bahwa iblis penyesat, ya memang iblis itu penyesat. Tetapi kalau berbicara keselamatan ya jelas Tuhan, berbicara Tuhan. Karena di dalam kitab suci yang menyelamatkan umat manusia itu hanya Tuhan. Iya, tahu saya. Tapi gini saudara.
Kristen itu bukanlah orang yang bagaimana kali. Sedangkan Yesus itu adalah orang yang suci kan. Yesus orang suci ini aja digoda, dicoba oleh iblis. Coba Anda baca Lukas 4. Iblis datang kepada Yesus. Kata iblis kepada Yesus, Yesus, ya paman, segala kuasa itu serta kemuliaannya. Coba, kemuliaan. Jadi iblis menjanjikan kemuliaan kepada Yesus. Kata iblis, Yesus, segala kuasa serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu kuasa dan kemuliaan akan menjadi milikmu. Jadi iblis menjanjikan kuasa, iblis menjanjikan kemuliaan. Dan iblis berhak. Itu dalil, saudara, jangan ditertawakan, itu Bible. Dan kata bisa menjelaskan dalil itu. Masalahnya Bang Zuma tidak tahu, tidak mengerti apa maksud daripada Yesus menunjukkan dicobai iblis di situ. Di situ memberikan pengajaran kepada manusia bahwa demikianlah manusia akan dicobai oleh iblis. Makanya dia memberikan seperti itulah manusia dicobai iblis. Nah manusia itu dia makanya sekarang iblisnya minta disembah. Yang disembah orang Yahudi itu bukan Kristus. Yang disembah Kristen itu Kristus. Betul enggak? Ada enggak orang Yahudi? Ada enggak orang Yahudi kemudian menyembah Tuhan bergelar Kristus? Ada enggak? Ada enggak di antara seluruh nama-nama gelar Tuhannya oleh orang Yahudi itu kemudian bergelar Kristus? Ada enggak? Di antara gelar-gelar Tuhannya orang Yahudi ada enggak yang gelarnya itu Kristus? Enggak ada kan? Nama Tuhannya orang Yahudi itu kan jelas. Tidak ada kemudian yang bergelar dari Kristus. Nah gimana dong? Sedangkan Kristen ini penyembah Kristus. Mana yang betul? Makanya muncul kemudian pertanyaan. Ketika orang Yahudi memiliki Tuhan, El, Adonai, Elyon, Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, Esabot, Rafa, Nisi, Mekadisem, Jire, Aser, kemudian apa lagi? Shalom, kemudian Sama, Sebaot, kemudian Sikenu. Ada nggak kemudian bergelar Kristus? Nggak ada. Orang Yahudi tidak menyembah Kristus. Kristen menyembah Kristus. Sedangkan penyesat yang muncul bergelar Kristus. Ini masalah besar kawan. Ngeri kalau ini Anda tidak jelaskan secara terperinci. Kan begitu. Iblis datang kepada Yesus. Mencobai Yesus. Aku akan memberikan kemuliaan. Aku akan memberikan kuasa apabila engkau menyembah aku. Nah, di dunia ini ada yang menyembah yang bergelar Kristus. Tuhannya orang Yahudi Yesaya 5:16 bergelar Maha Suci Maha Tinggi. Tuhannya umat Islam sama bergelar Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci Maha Tinggi. Gelar sembahannya Kristen Kristus. Berbeda kan? Benar nggak? Sedangkan penyesat itu tidak ada yang bergelar Maha Suci Maha Tinggi. Yang penyesat itu bergelar Kristus. Nah, Kristen satu-satunya komunitas banyak di atas muka bumi ini yang menyembah sosok Kristus. Ayo, saudara. Jangan sombong, jangan ponga terhadap kebenaran. Ini dalil Bible. Bukan sombong, masalahnya kalau kita mendengarkan Bang Juma, di sini justru Bang Juma yang sebagai penyesat. Alasannya? Karena Bang Juma mengajarkan tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Yesus artinya mengatakan, Bang Juma lah yang jadi iblis. Yesus mengatakan penyesat itu bergelar apa, Bang? Saya nggak tahu penyesat itu bergelar apa. Yang jelas yang saya tahu bahwa yang menyesatkan itu adalah iblis. Nah, kalau iblisnya datang bergelar Kristus boleh nggak? Kenapa? Kalau iblisnya datang bergelar Kristus boleh nggak? Nyamar-nyamar jadi Kristus boleh nggak?
Ya, saya nggak bisa mengatakan itu atau boleh nggak, karena saya nggak tahu. Lah kenapa Dari nggak mana baca ada Bible? yang bisa dikatakan Kenapa nggak bahwa baca iblis Bible, datang kawan? menggelar? Kenapa nggak baca Sedangkan Bible? dari dulu kan sudah jelas. Kenapa nggak baca Manusia Bible? jatuh ke jalan dosa, sudah jelas-jelas itu perbuatan daripada iblis. Maksud saya kenapa nggak Memang baca sudah Bible? jelas bahwa iblis itulah yang menyesatkan. Kenapa nggak baca Bible? Kalau penyesat itu bergelar Kristus, kenapa nggak baca Bible? Kan Tidak tertulis ada tuh. dalam Alkitab. Tidak ada di situ. Oke. Yang dimaksud penyesat di dalam Bible itu adalah iblis dan Oke. termasuk manusia yang selalu memutarbalikkan Oke. kebenaran. Kita baca. Termasuk Bang Juna sebenarnya. Oke, Iblis di nggak sini. apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah kawan, nggak apa-apa. Meneliti secara dalam karena Bang Oke. Juma selalu memutarbalikkan kebenaran. Oke. Artinya iblis lah, Bang Juma lah yang jadi iblis kalau Oke. kita mendengarkan Bang Juma. Oke, baik. Karena Bang Juma. Baik. Dengarkan. Yesus berkata di dalam Matius 24, jawab Yesus. Nah, bukan jawab Suma, tapi jawab Yesus. Jangan kau tuduh saya. Yesus yang berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesatnya bergelar apa? Kristus. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Bukan Suma. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kata siapa? Kata Yesus. Kenapa saya yang kau tuduh? Jadi menurut Yesus berdasarkan Bible, penyesat itu bergelar Kristus. Di situ tidak ada dikatakan bahwa penyesat itu bergelar Kristus. Di situ kan Yesus menjelaskan bahwa waspadalah karena akan banyak datang orang mengaku memakai namaku. Di situ Dengan mengatakan Yesus aku adalah, menjelaskan bahwa dengan berkata aku adalah, menjelaskan bahwa dia akan memakai namaku dan berkata aku adalah. Kristus. Nah itu berarti penyesatnya bergelar apa? Mengaku apa penyesatnya? Ia datang mengaku-ngaku sebagai Kristus. Ah, bagus, gitu dong. Ini baru. Nah sekarang ketika Anda sudah menyadari bahwa penyesat itu mengaku Kristus, Kristen ini artinya apa? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Muncul pertanyaan, Kristus mana yang Anda ikuti? Karena ada Kristus Nabi, ada Kristus penyesat. Anda menyembah Yesus itu ikut Kristus mana? Sedangkan Yesus yang anak Maria menyembah kepada Elohim, yang maha suci, yang maha tinggi. Anda sebagai pengikut Kristus menyembah kepada oknum Kristus. Sedangkan iblis berkata, barang siapa yang menyembah aku, maka aku akan memberikan kuasa dan kemuliaan kepadanya. Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Ada yang ingin disembah selain yang maha suci, yaitu Kristus. Siapa yang mau disembah selain Tuhan? Berdasarkan Lukas 4 nomor 5, nomor 6, nomor 7. Siapa? Ayo kawan, jujur. Ya, memang kalau kita membaca kitab ya, yang minta-minta untuk disembah itu adalah iblis. Iblis. Jadi, Dan iblis itu, penyesat itu bergelar apa? Kalau saya nggak tahu kalau Ya itulah kalau kita sudah kepenuhan iblis dalam diri kita, tidak mungkin kita mau buka kedok kita sendiri. Tadi Anda sendiri yang mengatakan bahwa penyesat itu bergelar iblis, bergelar Kristus. Sekarang Anda mengatakan, aku tidak tahu. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Masalahnya begini, cuma kenapa bisa demikian? Cuma menjelaskan tadi bahwa ada Kristus penyesat, ada Kristus penyelamat. Ya, yang penyelamat itu itulah yang kami ikuti orang Kristen. Sekarang ada tidak? Oke. Yang menyesatkan. Ya lanjut. Masih ada lagi? Yang ikut di Kristus penyesat. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Oke, masih ada lagi yang Anda ingin katakan? Ya, sekarang coba dengarkan. Ada tidak Yesus Kristus anak Maria mengajarkan untuk menyembah dirinya? Ada enggak? Jawab dengan jujur. Enggak ada. Enggak ada. Ada enggak iblis mengajarkan untuk menyembah dirinya? Ada enggak?
Ya jelas iblis lah yang mengajarkan untuk disembah. Sekarang siapa yang Anda sembah? Saya menyembah itu bukan karena saya disuruh, tetapi saya menyembah itu karena saya sadar bahwa saya ini manusia yang perlu ditolong, makanya saya menyembah dia. Menyembah siapa? Yang menyembah Sang Penyelamat, Kristus. Siapa? Kristus. Ada nggak Yesus mengajarkan dan mempraktekkan itu untuk dicontoh menyembah dirinya? Ada nggak? Nggak ada di situ. Nggak Yesus ada. mencontohkan. Nggak ada. Nggak ada. Sekarang yang Anda sembah bergelar Kristus. Betul? Betul? Betul. Kristus. Nah, siapa yang mau disembah yang bergelar Kristus itu siapa? Iblis. Nah, iblis. Udah selesai sebenarnya. Masalahnya di sini kan saya tidak pernah menyembah Kristus yang minta-minta untuk disembah, tapi saya menyembah Kristus yang tidak pernah minta untuk disembah, yaitu Kristus yang menyelamatkan. Jadi yang Kristus yang penyesat itu adalah Kristus yang minta-minta disembah. Makanya jelas dalam Alkitab bahwa yang minta-minta untuk disembah itu adalah iblis. Jadi kalau ada Tuhan yang minta-minta untuk disembah, maka itu sudah dipastikan itu bukan Tuhan yang benar, tapi itu adalah iblis. Berarti Anda mengatakan bahwa Tuhan yang diminta oleh Yesus untuk disembah itu iblis, gitu? Di mana di situ dikatakan bahwa dia Tuhan minta untuk disembah? Kan tidak ada. Ketika dikatakan oleh Yesus, sembahlah Allah karena hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Itu Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Ya, dalam hal itu kan dia sedang mengajar. Enggak, Anda mengatakan kalau ada Tuhan yang mengajarkan menyembah dirinya, Anda mengatakan itu iblis, betul? Saya tidak katakan kalau ada Tuhan yang mengajarkan. Saya katakan kalau ada Tuhan yang minta-minta untuk disembah, maka itu sudah dipastikan pasti iblis. Karena baik. Tuhan tidak butuh tidak butuh hormat dari manusia. Tidak butuh pengakuan dari manusia sehingga dia menjadi Tuhan. Dua Raja-Raja manusia tidak percaya. 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Sembahlah aku saja, jangan ada yang lain. Itu iblis. Itu iblis ya? Itu iblis ya? Coba baca dulu ayat yang lengkap. Baca ayat yang lengkap. 2 Raja-Raja 17:36. Baca yang lengkap ayatnya. Jangan jadi sepotong-sepotong. Setiap konteks Alkitab itu ada maksudnya. Oke, baik. Saya baca kepada saudara. Hormatilah aku, Tuhan, yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, kuat dengan kuasa yang besar. Sembahlah aku dan persembahkanlah kurban kepadaku. Itu iblis. Itu iblis ya? Di situ baca di situ. Apa di situ? Loh, saya sudah baca kok. Apa di situ? Baca di situ. Gimana ini? Di situ kan ada konteksnya. Lo konteks pula. Konteks pula. 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Hormatilah aku, jangan ada yang lain, yang telah membawa kamu keluar dari Mesir dengan kuasa yang besar. Sembahlah aku dan persembahkanlah korban kepadaku. Itu iblis. Aku Tuhan yang pencemburu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Hanya aku saja ilah, tak ada yang lain. Maksudnya apa itu? Itu iblis. Itu iblis. Loh, itu bukan iblis, itu Tuhan yang benar. Tadi katanya yang minta disembah iblis. Saudara, Anda baca Wahyu 22 nomor 9, Wahyu 19 nomor 10, Wahyu 14 nomor 7. Semua perintahnya menyembah kepada Allah. Yohanes 4 nomor 23 nomor 24, menyembah Allah adalah penyembah yang benar. Menyembah Allah, Wahyu 19 nomor 4 itu hanya menyembah kepada Allah. 1 Korintus 14 nomor 25, sujud menyembah kepada Allah. Jadi yang mana yang benar ini? Mana yang betul? Kan saya
sudah katakan tadi, kalau ada minta-minta untuk disembah maka itu iblis. Tetapi kalau dia mengajarkan untuk menyembah atau untuk menghormati dia, bukan minta namanya, tetapi dia mengajarkan kepada umatnya. Baca 2 Raja-Raja 17:36. Udah kau turun kau Bahlul. Mohon maaf nih, saya nggak suka bicara dengan orang pembohong, penipu. Kamu turun. Ya, sudah. Kamu iblis. Kamu turun. Tak perlu saya berbaik-baik sama orang bahlul, dongok, penyesat kayak kau. Kau katakan yang minta disembah itu iblis. 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Dan sembahlah aku, berkorbanlah untukku. Jadi kau menuduh Tuhannya Yahudi sebagai iblis. Dongok, bahlul, mending kau turun. Udah diajar sopan, udah ajar baik. Kau tuduh pula Tuhannya Yahudi iblis. Marahlah Bang Suma. Sedangkan iblis berkata di dalam Lukas 4, sembahlah aku, maka aku akan berikan segala kuasa dan kemuliaan. Sekarang kau menyembah Kristus. Kamu dibilang baik-baik, bicara diskusi baik-baik, kau nggak mau. Malah, penyembah, yang minta disembah, itu adalah iblis. Berarti Yesus mengajarkan menyembah kepada iblis gitu. Karena Yesus sendiri yang mengajarkan sembahlah Allah saja, jangan ada yang lain. Cobalah diskusi pakai otak, pakai akal, jangan egois. Kalau saudara tidak sanggup menerima kebenaran, jangan naik di komal Islam. Karena yang akan kami tumpahkan, yang kami suapi Anda pasti kebenaran, bukan kebohongan. Kesal kami sudah berupaya menyuapin Anda kebenaran, Anda tolak kebenaran itu dengan dusta. Itulah kata Yesus kemudian kepada murid-muridnya, jangan kau buang mutiara kepada mulut babi dan asu, kata Yesus. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel tuh. Jangan pula Kristen yang merasa. Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel, pemangku Torah. Hei Bani Israel, jangan kau lemparkan mutiara ke mulut babi dan anjing. Siapa babi dan anjing? Jangan pula kalian merasa seakan-akan Yesus berbicara kepada Kristen. Enggak. Yesus berbicara kepada Bani Israel, supaya Bani Israel tidak melemparkan Taurat itu kepada Romawi dan Yunani. Itu maksudnya. Susah kalian ini memang, karena Al-Quran sudah menerangkan kalian hidup di angan-angan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Kalau mau diskusi baik-baik, ayo kita pakai ilmu, silakan. Disiplin ilmu harus dinomorsatukan di dalam etika diskusi. Tapi ketika Anda memperbodoh, menghujat, menista, mengatakan Tuhannya Yahudi itu iblis, ya saat itulah saya akan marah. Aku nggak suka. Illal ladzina zalamu minhum. Saya harus tegas dan keras kepada orang yang zalim. Tuhan meminta dirinya disembah itu wajar. Yang tidak wajar itu menyembah Kristus. Karena tak ada gelar Kristus bagi Tuhan, tak ada. Kristus itu gelar bagi orang yang diurapi. Tuhan bergelar Eloah, Elohim, Adonai, Ehye, Aser, Ehye, Yotefa, Fe, El Shaddai, Sefaot, apalagi Jireh, Mekadis, Kem, Nisi, Rafa, Sebaot, Shalom, Shammah, Sekinu. Tak ada kemudian Tuhan itu bergelar Kristus, tak ada. Yang bergelar Kristus itu iblis, penyesat, dan juga orang yang diurapi. Makanya di Islam itu yang bergelar Al-Masih itu 2. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua setan, iblis, Dajjal. Susah kali diajak diskusi baik-baik. Malah nuduh Tuhannya Yahudi. Udah aku bilang, kitabnya orang Yahudi berkata, hormatilah aku. Dalam bahasa Ibraninya jelas perintahnya untuk dihormati. Tuhannya orang Yahudi minta. Dia tidak akan mungkin minta mengajarkan sesuatu yang tidak ada di dalam kitabnya orang lain. Dalam kitabnya Yahudi maksud saya. Perintahnya jelas. Harus bertakwa. Yare, hormat, takut, tunduk. Bahasa Ibraninya itu gitu. Yare, perintah kepada orang-orang Yahudi. Yare, hormatlah, takutlah, tunduklah kepadaku. Sebab aku yang menuntun engkau keluar dari Mesir dengan kekuatanku. Maka perintahnya kemudian apa? Sujud menyembahlah kepadaku. Sakah. Perintahnya sakah, sujud, hormat, menyembah. Sembahlah aku, kata Tuhan. Jadi tak ada kemudian Anda mengatakan yang minta disembah itu adalah setan. Kata siapa?
Pencipta langit dan bumi itu menciptakan manusia untuk supaya manusia sujud tunduk menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Harus tunduk sujud menyembah kepada Tuhan, bukan kepada setan. Karena hanya ada dua yang minta disujudin, yang minta kemudian disembah. Yang satu pencipta langit dan bumi, yang kedua adalah iblis. Dua-duanya minta disembah. Itu maksud penyembahan di sini, ditunduki, ditaati, diturutin. Dan itu jelas di dalam kitab saudara sendiri tertulis Lukas 4. Bahkan Tuhan yang katanya Anda sembah itu pun diminta oleh iblis untuk sujud menyembahnya. Kan gila. Yesus diminta ketika iblis datang kepadanya. Apa kata iblis? Yesus, segala kuasa serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab kemuliaan itu dan kuasa itu telah diserahkan Tuhan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku Yesus, maka seluruh itu akan menjadi milikmu. Itu iblis minta disembah. Dalil demi dalil, nomor 13-nya mengatakan, sesudah iblis mengakhiri pencobaan kepada Yesus, iblisnya mundur dan menunggu waktu yang tepat. Iblis kemudian mundur dari mencoba Yesus dan memantau Yesus. Minta kemudian di mana waktu yang tepat, waktu yang baik untuk melakukan aksi berikutnya. Itu saudara, jadi berbicara kita itu pakai dalil, jangan congor. Ya, jangan pula Anda menuduh Tuhannya Yahudi itu iblis. Bagus begitu. Ya, selamat pagi Bang Juma. Pagi saudara, silakan. Ini LKTP ini. Pertama-tama saya ngucapin dulu selamat Bang Juma kemarin. Iya. Kami menyimak dengan Pak Bom itu. Kami sekitar hampir 32 orang, tapi campur ya, ada muslim juga yang nonton. Ya akui saya Bang Juma. Oke, saya ada mau bertanya Bang Juma. Silakan. Tentang penafsiran Bang Juma di Yohanes 14:15 sampai 21. Di situ kan Yesus bernubuat tentang seorang penghibur, bahwa aku akan minta kepada Bapa seorang penghibur bagi kalian. Kata seorang ini yang saya penasaran, seorang. Tapi di ayat ke-16 itu seorang itu adalah Roh Kudus. Jadi itu masih ada tanda tanya di kami dari beberapa orang. Kemudian ya, lanjut. Pertanyaan titipan ini. Gak apa-apa, gak masalah. Bang Juma. Ya, gimana? Yesaya 29 ayat 12 di situ. Di situ ada kitab yang bermaterai yang diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca. Iya. Tolong penafsiran Bang Juma seperti bagaimana gitu. Kami ingin mendengarnya. Terima kasih Bang Juma. Iya. Jadi gini kawan, berbicara mengenai roh kebenaran. Kenapa Yesus berbicara mengenai roh? Karena Nabi Muhammad masih masa praeksistensi. Nabi Muhammad masih di alam roh. Maka dia katakan roh. Nabi Muhammad adalah makhluk roh. Tidak salah itu. Berbicara mengenai roh kebenaran. Al-Quran kemudian dalam Asy-Syura ayat 2:52. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa kadzalika auhayna ilaika ruh. Tuh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruh. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran, apakah iman. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya untuk memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Ingat saudara, di dalam Yohanes 16, Yohanes 14, tujuan daripada roh kebenaran adalah membimbing manusia kepada seluruh kebenaran. Betul?
Itu jelas itu. Maka Al-Quran disebut ruh, Nabi Muhammad juga disebut ruh. Makhluk ruh dia itu. Di mana diterangkan kemudian? Al-Maidah ayat 81. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala, Ali Imran. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambil perjanjian agung di tengah-tengah para nabi, masa praeksistensi. Wa iz ahazallahu mitsaka nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasul musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum akhaztum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ketika manusia belum dicipta di atas muka bumi ini sebagai makhluk biologis, Allah mengambil perjanjian para nabi. Dalam masa ruh, dalam kehidupan ruh, para nabi diambil perjanjiannya oleh Allah. Wahai para nabiku, apakah kalian bersaksi bahwa aku akan mengutus seorang rasul sebagai penolong, sebagai yang memberikan kesaksian tentang kenabian, tentang kerasulan kalian kepada umat kalian masing-masing? Apa kata para nabi di alam ruh? Fashhadu wa ana ma'akum. Allah pun kemudian bersaksi bersama dengan nabinya bahwa aku Tuhan bersaksi dengan kalian wahai para nabi akan mengutus rohku bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu. Jadi ketika Anda berbicara mengenai Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kenapa dikatakan seorang penolong? Al-Quran surah Al-Ma'idah, yahdi bihillah manitaba ridwana subulas salam. Wahai ahli kitab, telah datang penolong bagimu. Ketika Nabi Musa alaihissalam kalian hancurkan ajarannya, Nabi Isa kalian tolak kemudian ajarannya, datang penolong bagimu bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran yang dia bawa, engkau akan menuju kepada jalan keselamatan. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Itu seruan Allah. Makanya Nabi Muhammad penolong bukan hanya untuk satu kelompok, tapi seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Itu baru penolong yang sesungguh-sungguhnya penolong. Bukan hanya kepada Bani Israel. Sema Israel, Adonai Elohenu. Itu penolong yang kapasitasnya kecil. Yesus datang, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kapasitas kecil. Tapi ketika Nabi Muhammad bil bayyinati wazbur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi, pada seluruh umat manusia. Itu baru penolong yang sesungguhnya. Aku akan minta kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Al-Quran sudah 1400 tahun silam yang keluar dari mulut Rasulullah menyertai siapapun yang beriman kepadanya. Tidak hilang. Ucapan-ucapan yang terlontar dari lisan Rasulullah menyertai kami di setiap kami hidup, di setiap kami bernapas, di setiap kami melakukan prosesi, baik hubungan kami kepada Allah, hubungan kami kepada manusia. Rasulullah senantiasa menyertai kami. Al-Quran dan As-Sunnah tidak pernah meninggalkan umat Islam. Siapa dia? Roh kebenaran. Kenapa dia dikatakan sebagai roh kebenaran? Kenapa? Karena dia mengajarkan sesuatu yang gaib, yang cakupannya kebenaran. Coba. Jadi ruh yang dimaksud di situ adalah nabi. Kalau Anda tidak percaya roh kebenaran itu adalah nabi, silakan kemudian Anda melihat di dalam pengajaran yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, mohon maaf, 1 Samuel bilangan 11 nomor 25. Coba Anda baca tuh. Ternyata yang dimaksud roh di situ adalah nabi. Kubacakan. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh. Sebagian dari roh yang hinggap pada Musa. Dan roh tersebut kemudian ditaruh di atas ke-70 tua-tua. Ketika roh itu hinggap pada mereka yang ke-70 ini, kepenuhanlah mereka menjadi seperti nabi. Coba Anda lihat tuh yang diterangkan di dalam bilangan, di dalam Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau peringatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Dengan rohmu engkau memperingati mereka, yaitu melalui para nabimu. Berarti nabi ini adalah roh Tuhan.
Jadi ketika menceritakan roh kebenaran berarti menceritakan Nabi Tuhan. Apa dasarnya? Nehemia 9 nomor 30. Yang disebut roh Tuhan adalah Nabi. Roh kebenaran adalah Nabi pembawa kebenaran. Di mana Nabi Muhammad diceritakan membawa kebenaran? Yang tadi. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Membawa benar-benar manusia, membimbing benar-benar kepada kebenaran yang lurus. Tuh. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Bahwa roh kebenaran itu dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Emang dulu dikenal Nabi Muhammad? Tidak. Karena pada masa itu masih zaman di mana dia masih praeksistensi sebagai makhluk biologis. Coba, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali, kata Yesus. Datangnya kembali, datangnya Al-Quran menghidupkan kembali dakwah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yesus kepada kepada umat Bani Israel, satu-satunya umat Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, ateis, Islam yang menghidupkan kemudian dakwah Yesus di tengah-tengah umat manusia hanya Islam. Yesus mengajarkan ini Rasulullah, Al-Quran mengajarkan ini Rasulullah. Yesus mengajarkan aku hamba Allah. Al-Quran mengajarkan aku hamba Allah. Yesus mengajarkan dia utusan Allah. Al-Quran mengajarkan dia utusan Allah. Kristen mengajarkan dia adalah Allah yang datang dalam rupa daging. Tidak nyambung. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itu kata Yesus. Nah, kemudian coba Anda lihat di dalam Yohanes 16. Yohanes 16 ini ketika Anda lihat teliti dengan baik, apa yang diterangkan di sana? Data nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11 sampai nomor 15. Apa kata Yesus? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, kepada Bani Israel, adalah lebih baik bagimu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Kenapa Nabi Muhammad disebut penghibur? Kenapa Nabi Muhammad disebut penghibur? Karena Nabi Muhammad memberikan solusi kemana arahnya kita harus melangkah untuk mencari keselamatan. Baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Nabi Muhammad menguraikan ajaran itu. Lalu kemudian nomor 7-nya dikatakan, nomor 8-nya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Ini poin yang harus Anda catat. Ini poin yang Anda harus catat. Ketika roh kebenaran sang penghibur ini datang, maka dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Jarak antara Nabi Isa dengan Yesus itu kurang lebih 600 tahun. Hari pertama Nabi Isa diangkat ke langit sampai datangnya Nabi Muhammad merebak ke seluruh penjuru bumi. Tuhannya Nabi Musa berubah menjadi manusia, disembah oleh manusia. Aturannya dibatalkan, yang haram menjadi halal, yang diperintahkan untuk ditaati dilanggar, dengan pengajaran bahwa semua telah digenapi, semua telah dihapuskan, semua telah dibatalkan. Lalu kemudian apa yang diterangkan setelah datang 600-700 tahun setelahnya? Yang tadi dihalalkan semua kembali diharamkan. Makanya dunia yang tadinya sudah berpeluburkan dosa, menyembah kepada manusia, menyembah kepada makhluk Tuhan, menyembah kepada utusan Tuhan, menyembah kepada apa yang diciptakan oleh Tuhan, seketika berkurang demi hari dunia insaf untuk kemudian meninggalkan ajaran 600 tahun sebelum beliau. Ini yang dimaksud. Dunia diinsafkan. Kenapa? Minuman haram halal di mana-mana. Oke, penyembahan terhadap berhala halal di mana-mana. Oke, meninggalkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada hukum Torah halal di mana-mana. Maka ketika ia datang, dia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Lalu apa yang diterangkan di sana? Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Kata Yesus nih kepada muridnya Bani Israel, hei kawan, ya paman, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kenapa belum sanggup? Zamannya belum cocok. Syariat hukum-hukumnya belum pas. Keadaan kehidupan manusia secara ekonomi, pendidikan, ilmu, kesehatan, keadaan, fasilitas, era, zaman belum cocok. Maka Yesus mengatakan belum sanggup. Bagaimana mungkin pada zaman itu diperintahkan kemudian berhaji wajib? Nggak mungkin, belum sanggup. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kenapa Al-Quran membongkar hal-hal yang akan datang? Kenapa Al-Quran membongkar semua ilmuwan yang ditemukan oleh para ilmuwan? Semua ilmu yang ditemukan oleh para ilmuwan. Karena memang sudah dinubuatkan, dia akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan satu hal, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diberikan kitab termaterai yang tidak ditambah dan tidak dikurangi oleh beliau. Itulah yang dimaksud di dalam kitab Yeremia yang Anda maksudkan tadi. Yesaya 29 nomor 12. Apabila ia diberikan sebuah kitab, dia mengatakan, aku tidak bisa membaca. Kamu urut dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak akan pernah ada orang yang bisa mendudukkan nubuatan itu kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa cerita itu pas? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Kenapa pas cerita itu? Apakah Nabi Muhammad mencontek? Apakah Nabi Muhammad mengintip? Apakah Nabi Muhammad melirik? Apakah Nabi Muhammad melakukan penelitian? Oh, ada di dalam kitab sebelum aku tertulis begini, aku pura-pura deh, pura-pura menerima wahyu dan aku mengatakan aku tidak bisa baca, pura-pura deh. Tak ada literasi baik internal Islam atau di luar Islam yang menceritakan Nabi Muhammad terpelajar, mampu membaca, bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa Aramaik. Tidak ada. Nabi Muhammad tidak pernah tinjauan pustaka. Nabi Muhammad tidak pernah mantau kesaksian-kesaksian. Nabi Muhammad tidak pernah ke Yerusalem belajar di sana, nggak pernah. Dia tidak pernah membaca kitab Torah, dia tidak pernah membaca kitab Yeremia, Yesaya, bla 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 bla. Tidak pernah. Dia malah disebut ummi, orang yang tidak pernah membaca sebelumnya. Tapi kenapa ada kesesuaian? Karena dia diasaskan dari sumber yang satu, yaitu pencipta langit dan bumi, yang mengabarkan kepada nabi-nabi sebelumnya akan datang seorang nabi yang ketika ia diberikan sebuah kitab, dia akan berkata, aku tidak dapat membaca. Dan itu hanya dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada intinya apa? Dia Roh Kudus ini, Roh kebenaran ini akan memuliakan aku. Kalau Anda berbicara bahwa Roh kebenaran itu datang kepada Paulus, datang kepada Lukas, datang kepada Markus, datang kepada Kristen, saudara, tegakkan cara Anda beragama, Anda akan menemukan diri Anda beriman dan percaya Yesus itu manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Tegakkan cara Anda beragama. Siapa yang ditampar oleh orang Roma? Yesus. Siapa yang ditelanjangin, yang dibagi pakaiannya? Yesus. Siapa yang kemudian ditonjok, diludahin mukanya? Yesus. Siapa yang ditombak? Siapa yang digantung? Siapa yang dikutuk? Yesus. Apakah itu sebuah kemuliaan? Itu adalah sebuah kenistaan. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW datang, beliau memuliakan beliau. Dari tuduhan sejak ibunya dikatakan pesina, Nabi Muhammad sudah membersihkan itu. Apa kata Nabi Muhammad melalui Al-Quranul Karim? Beliau, Nabi Isa dalam ayunan berkata, Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Sedangkan tuan rumah di dalam kitab mereka dikatakan Yesus itu adalah Abu Dasarah. Di dalam kitab mereka di Gittin 57, Yesus itu adalah anak haram, anak zina yang ada di dalam neraka. Kenapa demikian? Kitabnya orang Yahudi hari ini ada beberapa rangkaian: Seraim, Mod, Naskim, Nesikim, Kodaskim, Tahara,
tidak ada satupun di antara beberapa kitab ini yang menceritakan kemuliaan tentang Yesus. Tapi ketika berbicara mengenai Al-Quran, subhanallah, inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku diberkati oleh Allah dimanapun aku berada. Tapi kalau di dalam Kristen menyatakan Yesus dikutuk di atas pohon. Sebelum ke pohon dia diludahi, dia ditampar, dia ditonjok, dia ditelanjangin. Mana kemuliaan itu? Sedangkan Yesus mengatakan ketika dia datang, dia akan memuliakan aku. Dan itu hanya ada di Islam. Hanya ada dalam pengajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap kami membacakan, menyebutkan, melafazkan nama beliau Isa alaihi salam yang ikut penghormatan, pujian, kemuliaan untuk beliau. Alaihi salam artinya apa? Atasnya penghormatan, atasnya keselamatan, atasnya kemuliaan. Sedangkan kalau Kristen menyebut Yesus, Kristen mengikutinya dengan ucapan apa? Kristus. Kalau Anda jeli melihat Bible, jeli nih, sekali lagi, kalau Anda jeli melihat Bible, menyiapkan waktu untuk menuntaskan materi-materi kritik teks yang muncul di dalam Bible dalam perspektif bahasa Indonesia sehari-hari, maka Anda akan menemukan sebuah pernyataan. Yesus berkata penyesat itu kelak bergelar Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, sebab akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Man huwa? Siapa dia? Kalian menyebut Yesus Kristus kan? Sementara Yesus menyebut bahwa akan ada penyesat iblis yang bergelar Kristus. Kristen kepanjangan daripada pengikut Kristus. Berarti kalau kita merujuk kepada cakupan pembelajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel, wahai muridku, waspadalah kepada penyesat, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dengan kata lain, dalam kurung, Yesus berkata akan ada Kristus yang menyesatkan banyak orang. Dan banyak orang ini pasti disebut sebagai pengikut Kristus. Satu-satunya anak keturunan Adam hidup dalam satu kelompok dalam tatanan kehidupan kita bermasyarakat yang bernama Kristen hanyalah Alkitab dan teman-temannya. Mana yang lain? Ada? Tak ada. Di belahan bumi mana ada pengikut Kristus selain Kristen? Tak ada. Yang ada kita temukan dari zaman ke zaman, dari era ke era, hanya Kristen, pengikut Yesus Kristus. Mana orang banyak itu yang disesatkan oleh Kristus kalau bukan Kristen? Mana? Ada yang bisa jawab? Oh, ada di sana, di India, ada di sana, di Abu Dhabi, ada di sana pengikut Kristus namanya, tapi bukan Kristen. Apa? Di mana? Tak ada. Satu-satunya mata dunia memandang, ditorehkan oleh sejarah perjalanan kehidupan kita anak Adam, satu kelompok besar di dunia ini pengikut Kristus bergelar Kristen. Ingat sekali lagi, dia akan menyesatkan banyak orang. Kristus ini akan banyak mendapatkan orang yang disesatkan. Dan komunitas itu kalau kita singkat namanya Kristen. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ini berdasarkan Bible, bukan berdasarkan maunya saya. Karena di dalam Matius 24, Yesus sendiri berkata, Yesus berkata kepada Bani Israel, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Paulus bukan cuma sendiri, mereka banyak. Ada Lukas, ada Markus, bla 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 bla. Ada nanti nyebrang ke Romawi, oh di situ semakin banyak. Ada Paulus. Waduh, Ya. Bang Banner kena tombol. Nah Bang Juma ini kena tombol. Apa ini? Teman-teman. Ya ampun. Pantau, Momot, pantau di bawah. Iya, sebentar nih Bang Zulman ya. Tolong ya, dari tadi Komal udah goyang teman-teman. Iya, udah gelap dari tadi. LKTP, kau nih sekarang mau ngapain? Kau pijak nanti ya, tuh ngapain kau? Hey Blender, Hah? jangan Mau ngapain? kabur Blender. Jangan kabur. Kau harus kau ya. Ini ada Bang Kau yang Juma report jadi nggak? ya. Kau yang report nggak? Jadi saya nggak berani lawan. Kau yang report nggak? Kau yang report, Longor. Kau yang nombak. Dari dulu saya masuk Bang Juma nggak pernah saya nombak. Jujur kok. Cek aja. Bang, Sudah naik lagi ya Bang Zulman.
Ya, jadi pada kesimpulannya kemudian Yesus sendiri yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus dan dia akan menyesatkan banyak orang. Sekali lagi kembali kepada tema tadi bahwa roh kebenaran yang muncul setelah Yesus itu bukan menghinakan Yesus tapi memuliakan Yesus dan itu hanya ada di Islam. Demikian. Baik, makasih banyak Bang Juma penjelasannya. Ini ada pertanyaan juga dari kami ya, khususnya saya. Iya, silakan. Kalau kami di Kristen kan ada Injil Lukas, Injil Matius, Injil Petrus dan lain-lain. Apakah ini bisa disandingkan sama dengan kalau di Muslim yang disebut hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim gitu Bang Juma? Apa perbedaan atau kesamaan? Saya minta penjelasan. Makasih. Oke, baik. Kalau berbicara mengenai hadits, berarti berbicara mengenai ketetapan Rasulullah. Apa yang disepakati oleh Rasulullah. Apa yang kemudian menjadi keputusan Rasulullah. Dan keputusan itu harus betul-betul Rasulullah. Harus sahih, harus valid. Misalnya nih, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini kemudian diucapkan oleh sahabatnya. Disampaikan sahabatnya kepada tabi'in, tabi'in kemudian sampaikan kepada tabi'in sampai kepada penulis hadits. Tahunnya harus sesuai. Oh, dia hidup tahun sekian. Tidak ada masa di mana dia terputus. Dari tahun sekian dia hidup sekian di kota ini bersama dengan si ini. Dan ini dilihat oleh si ini bertemu dengan si fulan. Si fulan bertemu dengan ini. Ini bertemu dengan para sahabat. Sahabat bertemu dengan ini. Sahabatnya yang meriwayatkan dan berkata, aku mendengarkan sami'na Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mendengarkan Rasulullah berkata. Maka penyampaian berita itu adalah sahih. Nah, bagaimana dengan kitab saudara? Ketika Yesus berbicara, siapa yang mendengarkan dan siapa yang menyampaikan? Siapa yang menuliskan? Tidak ada. Makanya kalau kita berbicara mengenai kitab saudara kita Kristen, sanadnya itu terputus. Maka kalau mau dipaksakan duduk sebagai hadits, maka dia duduk sebagai hadits maudhu. Apa itu maudhu? Palsu. Loh, kok bisa? Ya, coba contoh. Saya kasih contoh. Lukas, kita ambil Lukas. Lukas 1 berkata begini. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ini nomor 1. Pertanyaan saya, ini firman Tuhan kah? Ini sabda Yesus kah? Atau ini ucapan Lukas? Ucapan Lukas. Oke, berarti dia bukan sabda. Dia bukan ucapan Yesus, tetapi bukan sabda. Dan bukan sabda berarti ini bukan ucapan Yesus, apalagi firman Tuhan. Seperti yang telah disampaikan kita oleh mereka, muncul pertanyaan, mereka ini siapa? Nah, ini dia. Dalam kritik terhadap penyampaian suatu berita, ketika ada yang berkata seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, mereka ini harus diuraikan. Siapa mereka? Oh, mereka ini adalah si fulan. Siapa si fulan ini? Oh, dia ini. Dia tinggal di mana? Sama siapa? Temu. Apa katanya? Apa kesaksian yang lain? Di mana dia berjumpa? Apa ucapannya? Siapa yang bisa di otoritas untuk mengatakan ucapannya itu betul? Ini berlaku nggak? Ini berlaku nggak? Nggak berlaku. Yang dari semula adalah saksi mata. Siapa saksi matanya? Pelayan firman. Siapa pelayan firmannya? Sebut. Kalau tidak disebutkan berarti abu-abu. Kalau dia abu-abu berarti tidak sahih. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama di asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membuka. Aku berarti Lukas. Nah, sekarang pertanyaannya, Lukas, kamu ke sini.
kapan kamu pernah bertemu dengan Yesus? Di mana itu tertulis? Kamu pernah bertemu, beriringan, duduk, baring, belajar, bicara, mendengarkan, tanya jawab kepada Yesus? Ada? Sepanjang zaman sejarah yang ada, Lukas tidak pernah diberitakan duduk bersama dengan Yesus. Artinya terputus semuanya. Dengan kata lain, dalam kaidah ilmu sanad, penyampaian Lukas itu adalah hadis maudhu, palsu. Lukas ditulis tahun berapa kawan? Ditulis diperkirakan antara tahun 80 sampai tahun 85 Masehi. Ada pula bapak-bapak gereja yang mengatakan ditulis di tahun 62 Masehi. Itu kitab Lukas. Pertanyaannya, Yesus ada nggak pada zaman itu? Tak ada. Berarti wajib hukumnya ada di antara murid Yesus yang hidup di antara tahun 1 sampai tahun 33 yang berdampingan dengan Yesus yang sampai kepada Lukas. Wajib. Karena Lukas tidak bertemu Yesus. Berarti harus ada sahabat Yesus, murid Yesus yang bertemu dengan Lukas di tahun 62. Siapa murid Yesus yang bertemu dengan Lukas? Yang menceritakan, Lukas, aku bertemu dengan Yesus. Dan Yesus berkata, mana? Tak ada. Seketika, Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Nah, kalau kaidah hadits Anda pertanyakan, saya katakan kitab Lukas adalah hadits maudhu, hadits palsu. Maaf, ini kaidah hadits yang Anda tanyakan. Maka saya katakan hadits palsu Lukas itu. Karena tak ada riwayat di mana Lukas bertemu dengan murid Yesus bertemu dengan Lukas. Terus kemudian murid Yesus mendengarkan ucapan itu dari gurunya. Kalaupun ada, murid lain ada nggak yang bersaksi? Sama seperti hadits diriwayatkan oleh 1, 2, 3, 4, 5 orang. Yang mendengarkan di situ didengarkan oleh 1, 2, 3, 4, 5 orang. Dan semua kesaksian-kesaksiannya itu sama. Kalau ada yang terputus, namanya hadis dhaif, hadis lemah, karena terputus. Antara saya dengan Anda tidak pernah bertemu, tetapi diriwayatkan dari sini pada kita nggak pernah bertemu. Itu artinya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur akidah. Tapi sebagai hukum-hukum muamalah syariah boleh diamalkan, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai hukum akidah karena lemah, tidak ada pembuktian akuratnya. Nah itu ya saudara. Jadi kalau secara global antara Islam dan Kristen, kitabnya Kristen, jangankan duduk sama setara Al-Quran, untuk duduk setara dengan hadits saja nggak bisa. Nggak bisa bang. Makanya Al-Quran saya mengatakan dan menceritakan tentang kitab saudara. Apa kata Al-Quran saya? Mohon maaf nih, karena Al-Quran saya datang belakangan menceritakan itu. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Wahai umat Islam, apakah kalian masih sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahui. Lalu Al-Quran saya menerangkan apa? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta, tidak memahami tentang kitab, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Dan celakalah mereka yang buta ini, yang menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka. Coba lihat, ada nggak penulis Bible itu yang matinya nggak celaka? Itu juga menggenapi Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Jadi jika ada seorang pengabar yang terlalu berani membicarakan tentang aku tapi bukan dari aku, maka dia akan kubunuh. Tuh. Itu dalil saudara. Jadi karena Anda bertanya apa posisinya kitab Lukas, Markus, Matius terhadap menurut pandangan Islam, apakah sama dengan hadis? Sama dengan hadis, tapi hadis maudhu, hadis palsu yang tidak bersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jadi KTP. Poinnya sudah dapat. Saya izin pamit dulu. Tunggu dulu, woi. Kau jangan makan kolongor, woi. Oke, saudara. Izin pamit udah. Terima kasih Bang Imam. Bang Melendar. Diam.
Diam kau diam. Kau poinnya udah dapat. Wow, berarti kau mau mereport aja naik kemari ya, Bujang ya, nggak jatuh ya. Wow. Jelas. Tandain ya teman-teman ya, tandain ya. Berarti dia memang mau mereport naik kemari udah. Untuk komal-komal lain jangan naikkan lagi dia. Goyang tadi Komal, betul goyang. Pertanyaan Betul, titipan itu Komal lagi. Ya, memang mereport ya. Kurang ajar kok memang ya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Saudara-saudaranya setan, yaitu orang kafir dan orang fasik, mereka akan saling menolong untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kesesatan. Jadi Al-Quran mengusirnya, Yesus pun mengusirnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Silakan sahabat-sahabat, kalau masih ada yang mau, ya, ini waktu saya udah panjang kali. Silakan diambil alih, sahabat semua. Silakan. Ya, tadi jelas ya. Komal goyang jujur, Bang Juma kena tombak, Komal goyang. Tap guys. Tap. Memang dia mau mereport itu. Mau mereport berarti dia kurang ajar tuh memang. Mereport itu Bang Blender. Mau kusiksa dia, lari pula. Udah tahu dia mau kusiksa, lari pula dia. Aduh. Tahu dia. Udah kelap-kelip tadi Komalnya, Bang. Iya. Jadi ke depan gak usah, udah tanda